Langit sore di atas Bandara Soekarno-Hatta berwarna abu-abu pucat. Hujan baru saja reda, meninggalkan aroma tanah basah yang samar-samar masuk melalui pintu kaca otomatis yang sibuk terbuka tutut. Orang-orang bergegas melewati lorong keberangkatan, menyeret koper, menenteng tas, sebagian menatap layar informasi penerbangan dengan wajah cemas. Di tengah keramaian itu, Citra berdiri dengan wajah pucat. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena ia akan bepergian, melainkan karena sesuatu yang jauh lebih penting. Map biru berisi sketsa proyeknya hilang. Tidak mungkin, gumamnya sambil membongkar isi tas kerja. Laptop bag yang biasanya rapi kini berantakan. Pulpen, charger, bahkan dompetnya ikut ia keluarkan. Tapi map itu tidak ada. Ia membuka kembali resleting besar dengan panik. Padahal tadi pagi aku sudah masukin. Aku ingat banget. Di kepalanya alarm besar berdentum. Sketsa itu adalah rancangan awal gedung pusat pelatihan penerbangan, proyek penting yang bisa menentukan karirnya di firma arsitektur tempat ia bekerja. Jika sketsa itu hilang, ia bukan hanya akan mendapat teguran, tapi bisa kehilangan kepercayaan bosnya. Saat ia hampir putus asa, sebuah suara menyapa dari samping. "Permisi mbak, ada yang bisa saya bantu?" Citra mendongak dengan ekspresi kesal. Seorang pria berseragam pilot berdiri tidak jauh darinya. Usianya mungkin awal 30-an. Tubuhnya tegap, wajahnya tegas, dengan dagu yang dihadiri sedikit janggut tipis. Yang membuatnya mencolok adalah senyum santai yang seolah terlalu gampang muncul. Citra mengegeleng cepat. "Tidak, terima kasih." Ia kembali menunduk, tangannya sibuk ngacak-ngacak isi tas. Pria itu tidak langsung pergi. Ia menoleh sedikit, memperhatikan Citra yang panik. "Kelihatan panik banget. Jangan-jangan tiket pesawatnya yang hilang," katanya sambil tersenyum menggoda. Citra mendesah. "Bukan urusan Anda." Jawabannya singkat dan dingin. Pria itu malah tertawa kekil. "Wah, galat banget. Oke, maaf, saya cuma iseng. Kalau butuh bantuan, panggil aja. Saya kebetulan lagi free. Sebenarnya sih nggak free juga. Pesawat saya harusnya boarding sekarang. Tapi ya, sudahlah, delay." Citra menganga sebentar. "Beruntung. Saya malah rugi waktu. Anda tahu berapa banyak hal yang bisa dilakukan dalam 2 jam?" Pria itu tersenyum tipis. "Kalau hidup cuma dihitung pakai jam, kita bisa lupa menikmati apa yang datang tiba-tiba." Citra memutar bola mata. Ia benar-benar tidak mengerti bagaimana orang bisa setenang itu. Bagi Citra, hidup adalah tentang rencana, detail, dan disiplin. Tidak ada ruang untuk tiba-tiba. "Ya sudah, semoga yang hilang cepat ketemu," kata pria itu lagi, lalu melangkah pergi dengan santai, meninggalkan aroma parfum maskulin yang samar. Citra menghela nafas keras. Orang macam apa itu? Terlalu santai, seakan dunia ini main-main. Ia kembali fokus mencari, hingga akhirnya menemukan map biru itu terselip di saku samping tas. Ia ingin tertawa lega sekaligus menangis karena panik sendiri. Bagi Citra, pertemuan itu seharusnya menjadi sekali lewat saja. Ia tidak punya waktu untuk memikirkan pilot sok santai yang terlalu mudah tersenyum. Namun semesta punya rencana lain. Beberapa hari setelah insiden di bandara, Citra mendapat panggilan penting dari bosnya. "Citra, kamu yang akan presentasi untuk proyek pelatihan penerbangan itu. Kliennya penting, mereka ingin detail lengkap bukan sekedar konsep besar." Citra mengangguk. "Baik pak, saya siap." Ia memang selalu siap. Perfeksionis adalah tameng sekaligus kebanggaannya. Tidak ada celah untuk kesalahan. Baginya semua hal, termasuk cinta, harus punya rencana. Hari presentasi tiba. Citra mengenakan setelan formal abu-abu dengan blazer rapi, rambut dikuncir sederhana, wajah serius. Ia membawa map yang kali ini dijaga mati-matian. Saat memasuki ruang rapat, ia berhenti sejenak. Di kursi klien duduklah beberapa orang penting dari maskapai penerbangan. Dan di antara mereka, tidak mungkin, Citra berbisik pelan. Pria berseragam pilot yang menemuinya di bandara itu duduk santai, dengan senyum yang sama menyebalkan sekaligus percaya diri. Ia melambai kecil. Mbak Galak, kita ketemu lagi." Dunia ini ternyata sekecil bandara ya. Citra hampir menjatuhkan pointer di tangannya.
Dia lagi, gumamnya kesal. Bos Citra memperkenalkan. Ini Kapten Angga, pilot senior dan perwakilan maskapai. Beliau akan ikut meninjau detail proyek. Jadi, kalian akan sering berkoordinasi. Citra menegang. Sering berkoordinasi dengan orang ini. Angga seakan bisa membaca pikirannya, tersenyum lebih lebar. Senang bisa kerja bareng, semoga kita bisa saling melengkapi. Citra menarik nafas dalam. Rasanya seperti baru saja menandatangani kontrak kerja dengan masalah. Presentasi berjalan lancar. Setidaknya di awal, Citra menjelaskan konsep ruang simulasi penerbangan dengan pointer. Untuk efisiensi, ukuran ruangan akan menyesuaikan standar internasional. Cahaya masuk akan diminimalisir karena terlalu banyak jendela dapat mengganggu simulasi. Angga mengangkat tangan. Tapi kalau semua cahaya ditutup, ruangannya jadi terlalu kaku. Pilot juga manusia, bukan robot. Mereka butuh suasana yang membuat rileks. Citra menoleh tajam. Ruang simulasi bukan tempat bersantai, Kapten. Ini tentang fungsi, bukan suasana. Angga mencondongkan tubuh. Saya kira arsitektur bukan cuma soal fungsi. Kalau hanya fungsi, mesin juga bisa bikin. Tapi kita butuh ruang yang terasa hidup. Citra hampir kehilangan kesabaran. Tidak ada orang yang berani menentang detail presentasinya sebelumnya. Semua biasanya menurut. Tapi pria ini benar-benar batu sandungan. Pertemuan berakhir dengan wajah Citra tegang, sementara Angga masih bisa tertawa kecil sambil menyelami semua orang. Seorang rekan kerja Citra berbisik. Sepertinya kamu dapat lawan tangguh kali ini. Citra mendesah. Lawan, lebih tepatnya pengacau. Hari-hari berikutnya, Citra mulai terbiasa melihat sosok Kapten Angga di meja rapat, di area proyek, bahkan kadang muncul tiba-tiba di pantry kantor hanya untuk sekedar mengambil kopi. Entah bagaimana, lelaki itu selalu tampak santai, seakan dunia tidak pernah memberinya beban. Bagi Citra hal itu menjengkelkan. Baginya proyek sebesar ini seharusnya disikapi serius. Tapi anehnya, justru karena Angga, rapat-rapat yang biasanya kaku kadang berubah jadi ajang debat panas, sekaligus menghibur bagi rekan-rekan lain. Kalau aula pelatihan dibuat dengan langit-langit datar, suara akan lebih fokus. Jelas Citra suatu siang menampilkan slide desainnya. Angga mengangkat tangan. Tapi kalau langit-langitnya dibuat melengkung, akustiknya jadi lebih alami. Pilot bisa dengar instruksi tanpa gema berlebihan. Lengkung menambah biaya. Lagi pula sulit dipadukan dengan struktur utama. Ya kan bisa kreatif sedikit. Arsitektur itu seni juga, bukan cuma hitungan Angga. Citra menatapnya tajam. Kapten, kalau semua hal dianggap seni, bangunan ini tidak akan selesai. Angga terkekeh. Kalau semua hal dianggap angka, bangunannya memang selesai, tapi penghuninya bisa bosan mati. Rekan-rekan mereka menahan tawa. Bos Citra berdaham, mencoba menengahi. Baiklah, mungkin kita bisa mencari jalan tengah. Citra, coba masukkan sedikit unsur melenggung tapi tetap sesuai anggaran. Citra menghela nafas panjang. Baik, Pak. Dalam hati ia mendesis, pria ini benar-benar batu sandungan. Namun, di balik perdebatan itu, ada hal-hal kecil yang mulai mengusik hati Citra. Suatu sore, mereka turun ke lokasi proyek untuk meninjau area lahan. Hujan deras turun mendadak, membuat para pekerja berlarian mencari tempat berteduh. Citra yang lupa membawa payung hanya bisa berdiri di bawah papan informasi, mencoba melindungi map kerjanya. Tiba-tiba, sebuah payung biru terbuka di atas kepalanya. Mau nebeng? Suara itu jelas milik Angga. Citra menoleh. Ia ingin menolak, tapi hujan terlalu deras. Mau tidak mau, ia melangkah mendekat. Kini mereka berdiri berdua di bawah payung yang sama. Bau mereka nyaris bersentuhan. Terima kasih, katanya singkat. Lain kali, kalau kamu terlalu sibuk mikirin gambar, jangan lupa bawa payung juga. Hujan bisa datang tiba-tiba loh, kata Angga sambil tersenyum miring. Citra mendengus. Saya biasanya tidak keluar kalau hujan. Kenapa? Hujan itu romantis. Romantis hanya kalau kamu tidak sedang bawa dokumen penting. Angga terkekeh. Kalau saya, setiap hujan datang, saya biasanya duduk, bikin kopi, terus dengar suara tetesannya. Rasanya kayak diingatkan kalau kita ini cuma manusia kecil di tengah semesta. Citra meliriknya.
Ia ingin mengabaikan ucapan itu, tapi entah kenapa kata-kata Angga terasa hangat. Malam itu setelah pulang, Citra membuka laptopnya untuk melanjutkan desain. Tapi pikirannya melayang ke percakapan kecil di bawah payung. Manusia kecil di tengah semesta. Ia menggeleng keras, mencoba mengusir bayangan itu. Fokus Citra, jangan terpengaruh. Namun, semakin hari, semakin sulit menolak kenyataan, Angga bukan hanya pengacau. Suatu malam, tim mereka lembur di kantor klien. Setelah semua orang pulang, hanya Citra dan Angga yang masih tersisa, sibuk memperbaiki detail desain. "Kenapa kamu bisa seserius ini sama pekerjaan?" tanya Angga tiba-tiba. "Karena pekerjaan menentukan masa depan. Saya tidak mau mengecewakan siapapun, apalagi diri sendiri." Angga menatapnya sebentar, lalu tersenyum. "Kamu pasti pernah dikecewakan ya?" Pertanyaan itu menusuk. Citra terdiam, menunduk pura-pura sibuk dengan laptopnya. "Semua orang pernah dikecewakan." Angga tidak menekan lebih jauh, ia hanya bersandar di kursi, menatap lampu-lampu kota di luar jendela. "Kalau saya, kerja ini bukan cuma soal masa depan. Ini soal mimpi kecil. Dulu waktu masih bocah, saya suka tidur di halaman rumah, ngeliatin bintang sampai ketiduran. Saya janji ke diri sendiri, suatu hari saya akan terbang dekat dengan mereka. Jadi pilot ini rasanya kayak janji masa kecil yang akhirnya kesampaian." Citra menoleh perlahan. Ia jarang mendengar seseorang berbicara tentang mimpinya dengan nada seserius itu. Biasanya orang hanya bicara target. "Kamu sendiri mimpi kecilmu apa?" tanya Angga. Citra terdiam lama. Ia ingat saat kecil suka menggambar rumah dan gedung dengan krayon. Bermimpi suatu hari bisa membuat bangunan yang indah dan berarti. Tapi seiring bertambah usia, mimpi itu terkubur di balik deadline dan tekanan kerja. "Aku nggak ingat," jawabnya singkat, berbohong. Angga tersenyum samar, seakan tahu Citra tidak jujur. Tapi ia tidak mendesak. "Nggak apa-apa, kadang mimpi memang bisa terlupa. Tapi kalau memang penting, suatu hari pasti ketemu lagi." Kalimat itu sederhana, tapi entah kenapa membuat dada Citra terasa hangat sekaligus sesak. Hari berganti, interaksi mereka semakin berwarna. Dari sekedar debat di ruang rapat, hingga percakapan ringan tentang kopi, film, bahkan makanan favorit. Citra mulai melihat sisi lain Angga. Ia bukan hanya santai tanpa arah. Ia peduli kepada pekerja proyek, kepada rekan tim, bahkan kepada satpam kantor yang selalu ia sapa ramah. Dan diam-diam Citra menyadari, ia mulai menantikan setiap percakapan kecil itu. Suatu sore, setelah survei lokasi, mereka terjebak lagi oleh hujan. Kali ini tanpa payung sama sekali. Mereka berlari kecil menuju teras gedung yang belum jadi. Basah kuyup setengah badan. Citra menghela nafas, menatap bajunya yang basah. "Suel, besok saya bisa sakit." Angga malah tertawa lepas. "Justru seru, kapan lagi bisa main hujan di tengah proyek?" "Kapten, umur kita bukan 10 tahun lagi. Makanya, justru mumpung masih bisa. Nanti kalau udah tua, lari-lari hujan 5 menit aja bisa masuk angin seminggu." Citra tidak bisa menahan tawa kecilnya. Pertama kalinya ia tertawa lepas di hadapan Angga. Dan saat itu, entah kenapa, ia merasa ada sesuatu yang berubah. Malam itu di kamar apartemen, Citra termenung. Ia membuka kembali map birunya, menatap sketsa-sketsa kaku yang ia buat dengan presisi. Di sudut meja, ada sebuah foto lama. Dirinya kecil dengan krayon warna-warni menggambar rumah sederhana. Ia tersenyum samar. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia teringat lagi mimpi kecilnya. Dan entah bagaimana, bayangan Kapten Angga ikut hadir di sana. Hari-hari yang awalnya penuh perdebatan dan gurauan kecil mulai berubah.
Citra sudah tidak lagi melihat Angga hanya sebagai pengacau. Ia mulai menikmati kehadiran pria itu. Senyumnya, cara santainya menanggapi masalah, hingga tatapan matanya yang kadang membuat Citra terdiam lebih lama dari seharusnya. Namun, justru di saat perasaan itu tumbuh, Angga tiba-tiba menghilang. Semuanya terjadi begitu cepat. Suatu pagi, Citra datang ke kantor klien untuk rapat lanjukan. Tapi kursi Angga kosong. Hari berikutnya kosong. Bahkan di lokasi proyek pun tak ada kabar darinya. Kapten Angga sedang ada tugas mendadak. Jelas salah satu staf maskapai. Tugas mendadak apa? Staf itu hanya menggeleng. Kami juga kurang tahu detailnya. Citra menghela nafas kesal. Ia benci ketidakpastian. Semua harus jelas, terjadwal, terstruktur. Tapi Angga, ia pergi begitu saja tanpa kabar, tanpa penjelasan. Malamnya, Citra mencoba menelpon. Nomor Angga jarang aktif. Sesekali tersambung, tapi hanya terdengar suara singkat. Citra, aku lagi sibuk. Nanti aku kabari ya. Angga, ini penting. Kita harus rapat besok. Banyak hal yang... Maaf, aku harus pergi sekarang. Nanti ya. Klik. Panggilan terputus. Citra menatap layar ponsel dengan dada berdegup kesal. Kenapa dia selalu menghilang di saat penting? Kekecewaan itu semakin berat karena Citra punya luka lama. Beberapa tahun lalu, ia pernah bertunangan dengan seorang pria. Semuanya terlihat sempurna, terencana, bahkan tanggal pernikahan sudah dipilih. Tapi tiba-tiba, tunangannya membatalkan segalanya, tanpa jelas alasan. Sejak saat itu, Citra berjanji pada diri sendiri. Ia tidak boleh lagi lalai. Ia harus perfeksionis agar tidak ada celah untuk dikecewakan. Dan kini, Angga, pria yang mulai membuka pintu hatinya justru menunjukkan tanda-tanda yang sama. Menghilang, penuh rahasia. Ketegangan makin bertambah ketika muncul Dina, seorang pramugari yang akrab dengan Angga. Suatu siang, saat Citra sedang meninjau progres di lapangan, ia melihat Angga akhirnya datang bersama Dina. Mereka tertawa ketil, bercakap ringan, seakan dunia hanya milik mereka berdua. Citra berdiri terpaku. Ada rasa panas menjalar di dadanya, campuran marah dan cemburu. Ia mencoba meyakinkan diri, mungkin cuma teman kerja, jangan lebay. Tapi hatinya tidak bisa diam. Sore itu, ketika mereka akhirnya bertemu, Citra tidak bisa menahan diri. Kamu sibuk sekali sampai-sampai tidak bisa kabari tim? Atau memang sibuk dengan hal lain? Angga terdiam sejenak, menyadari nada suara Citra. Kalau maksudmu Dina, dia cuma teman kerja, jangan salah paham. Kalau memang cuma teman, kenapa lebih gampang ketemu dia daripada datang ke rapat proyek? Angga menghela napas, menatap Citra lekat-lekat. Citra, tolong percaya, ada hal-hal yang belum bisa aku jelaskan sekarang. Itu masalahnya Angga. Kamu selalu bilang nanti-nanti, sementara aku butuh kepastian. Mata mereka bertemu dalam diam. Citra ingin sekali berteriak bahwa ia takut ditinggalkan lagi. Tapi kata-kata itu tertahan. Ia hanya bisa berbalik dan pergi dengan langkah cepat. Di sisi lain, Angga pun menyimpan rasa gelisah. Ia sebenarnya sedang menyiapkan sesuatu, sebuah kejutan besar untuk Citra. Itulah alasan ia sering menghilang, sibuk mengurus hal yang tidak bisa ia ceritakan dulu. Tapi melihat tatapan kecewa Citra barusan, hatinya ikut remuk. Seakan keadaan belum cukup rumit, sebuah kesalahan lain muncul. Suatu malam Angga datang lebih awal ke kantor untuk menjemput Citra. Ia membawa sesuatu di dalam tas, berharap bisa memberinya kejutan kecil sebelum rencana besarnya nanti. Namun dari jauh, ia melihat Citra sedang duduk bersama Rio, rekan arsiteknya. Mereka tertawa kecil sambil menatap layar laptop. Dari sudut pandang Angga, pemandangan itu terlalu akrab. Ia berhenti melangkah,
Senyumnya pudar. Mungkin memang saya bukan orang yang bisa bikin dia bahagia. Gumamnya lirih. Ia memutar balik, meninggalkan gedung dengan hati berat. Keesokan harinya, Citra menunggu Angga di lokasi proyek, tapi pria itu tidak muncul. Ia mencoba menelpon, tapi tidak diangkat. Citra menggigit bibir, hatinya dipenuhi rasa marah sekaligus khawatir. Kenapa harus rumit ini? Kenapa dia tidak bisa jujur saja? Di dalam hatinya, Citra tahu ia peduli, bahkan terlalu peduli. Dan itulah yang membuatnya takut. Hingga akhirnya, semua perasaan itu memuncak suatu malam. Bandara Soekarno-Hatta, tempat pertama kali mereka bertemu, kini menjadi panggung takdir sekali lagi. Angga berdiri di tengah keramaian, membawa sesuatu di tangannya. Ia berencana melamar Citra di tempat ini, bukan dengan pesta mewah, tapi dengan cara sederhana yang penuh makna. Namun sebelum ia sempat menyiapkan kejutan itu, matanya menangkap sosok Citra di kejauhan. Citra sedang duduk bersama Rio, rekan arsiteknya. Mereka tertawa kecil sambil menatap layar laptop. Dari sudut pandang Angga, pemandangan itu terlalu akrab. Ia berhenti melangkah, senyumnya pudar. Mungkin memang saya bukan orang yang bisa bikin dia bahagia. Gumamnya lirih. Ia memutar balik meninggalkan gedung dengan hati berat. Sejak malam itu di bandara, Angga benar-benar menghilang. Tak ada kabar, tak ada pesan. Nomornya jarang aktif. Citra berusaha menutupi rasa kecewa dengan kesibukan kerja. Ia pura-pura kuat, pura-pura tak peduli. Tapi diam-diam, setiap kali ponselnya bergetar, jantungnya selalu berdebar berharap itu dari Angga. Hingga suatu sore, ia menerima email. Pengirimnya, Angga Pratama. Citra, aku tahu aku sudah banyak bikin kamu kecewa. Ada alasan kenapa aku sering menghilang, tapi aku tak bisa jelaskan lewat tulisan. Kalau kamu masih mau dengar penjelasanku, datanglah ke Observatorium Kota besok malam. Aku akan menunggumu. Kalau tidak, aku akan mengerti. Citra membaca email itu berkali-kali. Hatinya berkecamuk. Haruskah ia datang? Atau biarkan saja, seperti ia pernah membiarkan tunangan lamanya pergi? Namun ada sesuatu yang mendorongnya. Mungkin ini kesempatan terakhir untuk mencari kepastian. Malam itu, Citra berdiri di depan Observatorium Kota. Udara sejuk menusuk, langit cerah bertabur bintang. Ia melangkah masuk dengan hati berdegup kencang. Di dalam, ruangan redup dengan teleskop besar menghadap ke langit, dan di sana berdiri Angga, menunggunya dengan senyum lelah tapi tulus. Terima kasih sudah datang, ucapnya pelan. Citra menatapnya tajam. Kamu bilang mau jelaskan semuanya, jadi jelaskan sekarang. Angga menarik napas dalam. Aku tidak pernah berniat bikin kamu ragu. Alasanku sering menghilang karena aku sedang menyiapkan sesuatu. Aku ikut program misi penerbangan luar negeri yang sebentar lagi berangkat. Tapi aku menolaknya. Citra terbelalak. Menolak, itu kan kesempatan besar buat karirmu. Aku tahu, tapi setelah ketemu kamu, aku sadar aku tidak butuh lagi mengejar langit sejauh itu. Aku ingin menetap. Aku ingin membangun sesuatu yang nyata di bumi, bersamamu. Citra terdiam, hatinya berkecamuk, antara tersentuh dan marah. Kenapa tidak bilang dari awal? Kenapa bikin aku merasa kamu main-main? Angga menunduk sebentar, lalu menatapnya lagi. Karena aku takut. Aku takut kamu melihatku sebagai orang yang tidak serius. Padahal setiap detik bersamamu justru bikin aku ingin lebih serius dari apapun sebelumnya. Ia merogoh saku, mengeluarkan kotak kecil, dibukanya perlahan menampakkan cincin sederhana dengan batu kecil berkilau. Citra, aku tahu kamu benci ketidakpastian, dan aku tahu aku bukan orang paling terencana. Tapi ada satu hal yang pasti. Aku ingin menjalani hari-hariku bersamamu. Maukah kamu jadi titik paling terang dalam hidupku? Citra terpaku, matanya panas, air mata mengenang. Semua luka lamanya, semua ketakutan ditinggalkan seakan meledak sekaligus seluruh dalam kalimat itu. Ia ingin menolak, ingin marah, tapi hatinya berbisik, inilah yang kamu tunggu. Bukan kesempurnaan, tapi keberanian untuk tetap tinggal. Citra tersenyum di balik air matanya. Kamu memang menyebalkan, Angga. Tapi, iya, aku mau. Angga tertawa lega, memasangkan cincin di jarinya. Akhirnya,
Malam itu mereka duduk di bawah kubah observatorium, menatap bintang-bintang lewat teleskop. "Lihat itu," ujar Angga sambil menunjuk gugusan bintang. "Nama rasi itu Orion, tapi aku lebih suka menyebutnya rangkaian bintang yang terlupa. Karena kadang kita sibuk mencari bintang paling terang sampai lupa ada bintang kecil yang membuat langit lengkap." Citra menoleh, menatapnya dengan lembut. "Dan bintang kecil itu? Aku." Angga tersenyum. "Bukan, itu aku. Kamu adalah bintang paling terang yang bikin aku sadar arti lengkapnya langit." Citra tertawa kecil, lalu bersandar di bahunya. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia merasa aman. Beberapa bulan kemudian, proyek bandara selesai dengan sukses. Citra dan Angga sering kembali ke sana, mengenang pertemuan pertama mereka. Suatu sore, mereka berdiri di dekat jendela besar, memandang pesawat yang hendak lepas darah. "Lucu ya," kata Citra. "Dulu aku lihat kamu pertama kali di sini. Aku pikir kamu cuma orang aneh yang suka mengganggu. Dan aku pikir kamu arsitek kaku yang susah senyum," balasnya sambil terkekeh. Mereka saling berpandangan, lalu tertawa bersama. Citra menggenggam tangannya erat. "Angga? Terima kasih sudah memilih tinggal. Terima kasih sudah kasih kepastian yang bahkan lebih indah dari yang pernah kubayangkan." Angga mengecup keningnya lembut. "Dan terima kasih sudah percaya sama orang yang dulu cuma terlihat menyebalkan." Pesawat di luar jendela terangkat perlahan, melesat ke langit biru. Dan bagi mereka, itulah lambang perjalanan baru. Bukan lagi tentang siapa yang akan pergi, tapi tentang siapa yang memilih untuk tetap tinggal. Kalau sekiranya ceritanya bagus, tolong di-like, share, dan subscribe. Dan kalau ada kritik, saran, ataupun narasi cerita yang ingin diceritakan, tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.